Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Magister Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta akan menampilkan tugas kelompok berupa technical note tentang artificial intelligence. Salah satu manfaat teknologi AI dapat digunakan dalam keadaan darurat seperti pada kasus COVID-19. Para tenaga kesehatan terus berupaya maksimal dalam penanganan wabah virus corona tipe baru. Mereka kini menjadi garda terdepan untuk menangani pasien yang terduga ataupun sudah terinfeksi COVID-19. Salah satu alat tersebut adalah Ecovein. Ecovein adalah sebuah alat portabel yang dapat menemukan pembuluh darah secara cepat tanpa harus menyentuh permukaan kulit dan pastinya tanpa rasa sakit. Alat ini sangat membantu para medis untuk mengambil sampel darah atau memberikan medikasi pada intravena. Ecovein mudah digunakan, tidak perlu kalibrasi sehingga dapat digunakan segera mungkin saat dibutuhkan. Berikut penjelasan kami tentang Artificial Intelligence atau AI. Apa itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence atau AI beroperasi melalui interpretasi gambar yang cepat dan akurat untuk sistem kesehatan dengan meningkatkan alur kerja dan potensi untuk mengurangi kesalahan medis. Untuk pasien, dapat memungkinkan mereka untuk memproses data mereka sendiri dalam meningkatkan kesehatan. Sistem AI dapat membantu dokter dengan memberikan informasi medis terkini dari jurnal, buku catatan, dan praktik klinis untuk menginformasikan perawatan pasien yang tepat. AI yang diwujudkan dalam robotika dan teknik seperti pembelajaran mesin dapat meningkatkan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelaksanaan hak asasi manusia. Tujuan Artificial Intelligence dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, AI bertujuan untuk meniru fungsi kognitif manusia. Ini membawa perubahan paradigma ke pelayanan kesehatan. Yang kedua, AI dapat diterapkan pada berbagai jenis data perawatan kesehatan, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang keempat, AI dapat membantu dokter untuk membuat keputusan klinis yang lebih baik atau bahkan mengganti penilaian manusia di bidang fungsional tertentu. Yang keempat, AI dapat membuka informasi yang relevan secara klinis, tersembunyi dalam jumlah yang besar, dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, AI dapat membantu mengurangi kesalahan diagnostik dan terapeutik yang tidak dapat dihindari dalam pelayanan klinis. Yang keenam, AI dapat menafsirkan scan medis, slide patologi lesi kulit, gambar retina, elektrokardiogram, endoskopi wajah, dan tanda-tanda vital. Kekurangan Artificial Intelligence dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, studi AI dalam perawatan kesehatan adalah awal. Sebagian adalah praklinis kecil atau menguji teknologi AI dalam lingkungan buatan yang akan sulit untuk ditiru dalam pengaturan klinis dunia nyata. Yang kedua, kesalahan dalam perawatan, pemborosan sumber daya yang sangat besar, ketidakefisienan dalam alur kerja, ketidakadilan, dan waktu yang tidak memadai antara pasien dan dokter. Tata kelola AI mengacu kepada struktur, proses, dan prosedur yang diterapkan untuk mengarahkan, mengelola, dan memantau aktivitas AI. Yang pertama, menetapkan akuntabilitas, tanggung jawab, dan pengawasan. Yang kedua, memastikan bahwa mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap AI memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan. Yang ketiga, membantu memastikan bahwa segala kegiatan dan keputusan serta tindakan yang terkait AI telah sesuai dengan nilai-nilai organisasi, etika sosial, dan hukum. Contoh teknologi AI yang pertama, Arteris, bantuan menemukan lesi dalam pulmonary computed tomography atau CT scan, dan MRI menggunakan AI untuk segmen lesi dan nodul. Yang kedua, IDXDR, memberikan deteksi otomatis lebih dari retinopati diabetik ringan pada orang dewasa berusia 22 tahun atau lebih.
yang didiagnosis dengan diabetes atau yang belum didiagnosis sebelumnya dengan retinopati diabetik. Yang ketiga, Guardian Connect atau Medtronic secara terus-menerus memantau glukosa dan mengirimkan data yang dikumpulkan ke aplikasi smartphone. Yang terakhir, bagaimana penerapan etika dan hukum dalam penggunaan artificial intelligence dalam pelayanan kesehatan? Undang-undang ini mensyaratkan langkah-langkah keamanan data yang komprehensif untuk kebijakan administrasi data, perlindungan data, dan sistem pendukung. Untuk menjaga privasi, pasien harus mempunyai hak untuk menentukan data mana yang harus dikumpulkan, digunakan, atau diungkapkan. Pengumpulan atau kebocoran data pasien yang tidak sah dapat membahayakan pasien. Misalnya, orang yang tidak berwenang dapat menggunakan data pasien untuk keuntungan pribadi mereka, seperti penipuan medis, klaim asuransi, dan kadang-kadang ini bahkan dapat menimbulkan risiko yang mengancam jiwa. Demikianlah video singkat kami tentang artificial intelligence. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.